ya. Tepatkan langkah kita, betulkan niat, luruskan niat. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amalan-amalan kita, ibadah-ibadah kita itu tergantung dengan niat kita. Maka ini sudah betul Bapak Ibu, ya. Kita dalam rangka juga ini membetulkan niat kita, maka yang kita bahas fikih. Nah, bagaimana Bapak Ibu dia paham. Fikih itu maknanya adalah paham tentang tata cara pelaksanaan ibadah umroh. Kemudian ibu-ibu, Bapak Ibu berangkat juga di bulan Ramadan. Ini juga bukanlah umroh sembarang umroh. Ini umroh memiliki keutamaan dan kelebihan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi pertama umroh di bulan Ramadan ini, subhanallah, fa idza kana ramadana i'tamiri, fa idza kana ramadanu i'tamiri fihi fa inna umratan fi ramadan hujjatan. Jika Ramadan tiba, maka berumrahlah saat itu, karena Ramadan pada saat itu senilai dengan ibadah haji. Memang tak bisa menggantikan secara hukum fikihnya, nggak bisa menggantikan haji, tapi nilainya dapat, ya. Nilainya sama seperti orang berangkat haji, pahalanya sama seperti orang berangkat haji. Sama juga seperti kita duduk habis sholat subuh, ya, atau sebelum kita sholat subuh, kita sholat sunnah 2 rakaat, kemudian kita habis sholat subuh kita duduk, ya, di masjid, ya, lalu kita berzikir, mendengarkan tausiah sampai datang waktu syuruk, maka seperti orang yang melaksanakan ibadah haji dan umroh, tidak menggugurkan kewajiban haji. Tetap yang belum haji mesti haji, tapi dapat pahala seperti orang haji. Nah, itu bisa Bapak Ibu berangkat dapat pahala setiap hari itu. Luar biasa itu, ya. Nah, dalam hadis yang lain, fa inna umratan fihi ta'dilu hujjatan. Sesungguhnya umrah pada bulan Ramadan itu senilai dengan ibadah haji. Fa inna umratan fi Ramadan taqdi hujjatan ma'i. Sesungguhnya umrah di bulan Ramadan seperti berhaji bersamaku. Jadi Bapak Ibu, ini pilihan, ya, karena tak semua orang bisa umrah dan tidak semua orang bisa umrah di bulan Ramadan. Jadi ini luar biasa. Kemudian kalau umrah secara umum ini bisa kita lihat, ya, orang yang berangkat umrah itu menjadi tamunya Allah. Kenapa? Karena dia berada di Masjidil Haram, di Ka'bah, yang merupakan rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka yang masuk ke Masjidil Haram, ke Ka'bah, menjadi tamunya Allah. Masuk ke dalam rumah Allah sekaligus menjadi tamunya Allah Subhanahu wa taala. Maka tamu Allah ini ada 3 Bapak Ibu. Pertama, orang yang berjihad di jalan Allah, ya. Kemudian orang yang berangkat haji dan umrah. Kemudian orang yang berada di masjidku ini, artinya di Masjidil Haram. Kemudian keutamaan yang lain, ini penghapus dosa. Siapa yang di sini yang tak ada dosa? Angkat tangan. Tak ada, ya? Angkat tangan jangan dua-dua, nanti takut ditangkap polisi pula. Tak ada yang tak berdosa. Berdosa kita semua ini. Bahkan ketika kita bangun dari tidur sudah berdosa, ya, dan tak terhitung dosa. Ada penghapus dosa. Apa diantaranya? Umrah. Jadi kalau banyak dosa pergilah umrah, ya. Tapi insya Allah Bapak Ibu yang mau berangkat umrah ini bersih, amin. Kalau umrah itu ilal umrah kafaratun lima bainahuma. Sesungguhnya umrah satu ke umrah yang lain maka menjadi penghapus bagi dosa-dosa yang ada di antara keduanya. Kemudian ibu-ibu, Bapak Ibu, berangkat kita umrah, maka di situ nanti kita berada di tempat yang mustajab. Maka dari sekarang tuh di list mau minta apa. Nah,
Kalau perlu dicatat di laminating. Masya Allah. Jangan lupa, jangan kelewat nanti doanya. Yang belum menikah, gitu kan? Tergantung mau nasi putih atau nasi goreng, mau nasi angin atau nasi sojo. Saya lagi ingin seseorang ini. Jadi begitu Bapak Ibu, ya. Pokoknya kita minta, kita tulis 1, 2, 3, 4, 5. Kenapa? Karena kita berada di tempat yang mustajab dan bahkan nanti di waktu yang mustajab. Jadi dua yang kita dapatkan ketika kita berada di tanah suci, di Masjidil Haram, ya, baik itu di Al-Makki maupun Al-Madani, ya. Apalagi nanti di depan Ka'bah, subhanallah, mustajab. Catat baik-baik, jangan kita ini senyum, doa silent pula. Yang silent itu HP. Kalau kita ada doa berbunyi, minta. Kalau perlu doa kita, perlu kita bergerak-gerak, minta terus. Tapi nanti ada ujian, nanti orang bengong, nanti ada. Makanya nanti ikut ya pembimbing. Kenapa dalam travel itu ada pembimbing? Biar nanti kita bisa jadikan pembimbing sebagai panutan. Ada juga itu, bengong aja dia. Padahal itu Pak Mustajab. Jadi kita bangun, Bu, Pak, doa. Jangan lupa, udah sadar mau doa tapi lupa pula yang didoakan. Nah itu kan jangan sampai gitu Bu ya. Ini saya canda tapi serius ini. Tulis baik-baik nanti, tulis. Utang pun tulis juga. Jadi itu tempat yang mustajab, ya. Maka banyak-banyak kita berdoa. Kemudian apa lagi? Amal ibadah kita dilipat gandakan, ya. Jadi misalnya sholat di masjidku ini afdal daripada sholat di tempat lain, di masjid lain, itu sebanyak 1000 kali sholat illal masjidil haram, kecuali masjidil haram, ya. Wa salatun fil masjidil haram afdal min mi'ati alfi sholatin fi ma siwa. Salat di Masjidil Haram Al-Makkah itu lebih afdal dari salat di masjid manapun, itu sebanyak 100.000 kali salat. Ibu-ibu udah pernah belum salat di masjid 100.000 kali salat? Ada kan? Karena belum hitung. Agak-agaknya belum ada. Tapi itulah. Tapi sekali kita salat di Masjidil Haram di Mekah sana, itu sama dengan 100.000 kali kita sholat. Jangan nanti sholatnya di hotel, masjid nanti, paling masjid, itu cari. Jauh-jauh kita dari Indonesia, berapa ribu kilometer Pak? Lalu aja, itu aja kan, di hotel pula terus apa itu? Ada sholat, ada capek Ustaz. Makanya jangan sampai kita kecapean keliling di pasar Seng. Dulu pasar Seng ya, sekarang tak ada lagi. Sekarang mall-mallnya. Atau sekarang di musim-musim apa nih? Udah buka ya? Nah, jangan nanti belanja pun batal belanja. Ya, tidak belanja. Pokoknya tunaikan. Jangan sampai, karena tak tahu. Saya katakan tadi ini umrah muwadda'ah. Belum tahu kita bisa umrah. Kenapa? Haji belum tahu kita. Entah berapa puluh tahun, berapa tahun kita bisa ngantri kita haji. Bisa pandemi ini berapa tahun? 19 tahun. Siapa sini yang usia 60 tahun? Katakan. Ada 60 tahun? 60 Bu? Berarti kalau 19 tahun, 79 tahun itu belum ada lagi. Kalau daftar sekarang. Bayangkan. Kalau daftar sekarang, belum daftar, tak tahu laku. Pokoknya 19 tahun itu. Bayangkan, belum tentu kan? Maka umrahlah menjadi solusinya. Travel Rapita menjadi solusinya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masuk cira. Jadi itu ya. Apalagi Ibu, doa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kita melaksanakan ibadah umrah ya. Biaya umrah, kalau kita umrah ini pakai duit tidak? Ya, iyalah Ustaz, masa pakai daun ya? Minyak goreng kan? Tak lah.
Kita pakai duit tapi dengan lupa, akan diganti oleh Allah dengan yang lebih banyak. Apalagi ibu-ibu mengumrohkan, entah itu orang tuanya, entah itu kakaknya, entah ini umur yang sendiri-sendiri, aja orang lain, lagi Ustaz Bahtiar, aja. Anda jauh ya, seriusan lah. Nah, jadi aja, kenapa? Diganti dengan yang lebih banyak, dengan yang lebih banyak, dengan yang lebih baik, dengan yang lebih berkah, diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan kata saya, tapi kata junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biaya yang kita keluarkan untuk haji ataupun umrah sama dengan biaya jihad fisabilillah, akan Allah balas dengan 700 kali lipat, baik itu pahalanya maupun juga yang lain-lainnya. Orang yang melaksanakan ibadah haji dan umrah, semua nafkah yang dia keluarkan akan Allah ganti dengan rezeki yang lebih luas, dan dia tidak akan jatuh miskin. Ada tak Bapak Ibu dengar orang yang haji jatuh miskin pulang dari hajinya? Tak. Ada Bapak Ibu dengar orang yang menghajikan orang pulang dari hajinya jatuh miskin? Nampak tuh siang itu jatuh miskin dia gara-gara dia menaikkan haji orang. Nah, tak ada. Yang kita dengar makin banyak, makin tumbuh, makin zakah, tumbuh. Ya, semakin dia menghajikan orang, mengumrahkan orang, semakin infak, ya, nafak, semakin lancarlah saluran airnya. Selama itu sumbat rezekinya tersumbat ini, makanya yusamma al-infaqu bil infaq bi annahu kan nafak. Dia itu seperti paralon, ya, paralon, sumbatan yang tersumbat selama ini itu lepas gara-gara kita mensedekahkan orang naik haji ataupun nah, itu. Nanti ibu akan jumpa, tapi nggak tahu kalau umroh ya. Ada nafak aziziyah, terowongan aziziyah kalau kita haji dari berapa kilometer itu lewat terowongan. Itu bukit gunung yang dipolongin oleh pemerintah Arab Saudi itu jadi jalan. Kenapa dinamakan nafak? Karena orang lewat, saking lancarnya orang lewat di bawah itu. Nah, begitulah juga perumpamaan kalau orang sedekah ataupun infak, lancar. Itu ya, Fung ya. Infak, banyak sedekah oleh infak, lancar urusan. Kemudian, nah ini masalah hukum fikihnya dalam mazhab Hanafi, dalam mazhab Maliki ada mengatakan sunnah muakkadah. Dalam mazhab Syafi'i, Hambali wajib dalam sekali seumur hidup. Ini syaratnya Bapak Ibu, Islam, ya, beragama Islam. Alhamdulillah kita Muslim ataupun Muslimah, balik, ya, kita sudah dewasa, akil, kita berakal, ya, bukan orang gila, alhamdulillah. Kemudian kita, ya, merdeka, ya, bukan hamba sahaya. Kemudian kita ada istita'ah, ada kemampuan untuk berangkat umroh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini rukunnya Bapak Ibu, ihram, kedua tawaf, sa'i, ya, tawaf ini keliling Ka'bah, ya, 7 kali, sa'i berlari-lari kecil antara Safa dan Marwah, tahallul, nah, itu nanti cukur rambut atau potong rambut, ya. Kemudian semuanya kita lakukan dengan tertib. Ihram, ya, ini memakai pakaian ihram, tidak sembarang pakai juga nanti di Indonesia kan, betul yang dulu di Indonesia. Cepat betul Pak, tak sabar lagi Pak Ustaz. Hati-hati dengan pakaian ihram itu bagi laki-laki itu emergency. Karena ada syarat-syaratnya, tak sembarangan. Tapi ada juga waktu, tapi bukan umroh sih, haji. Tadi apa udah pakai ihram, pakai ihram dari asrama haji. Pak semangat Ustaz, semangat Pak 5. Hati-hati Pak bilang. Si perguruan payah pula. Nah, jadi ihram dari mana? Dari miqat, dari tempatnya. Nah, apa itu miqat?
Ya, mikot itu dalam bahasa Arab artinya adalah batas bagi dimulainya ibadah haji dan umroh. Mikot itu ada dua, ada mikot makani, batas tempat. Di tempat itulah kita memakai pakaian ihram. Ada mikot zamani, batas waktu. Di waktu itulah kita selenggarakan ibadah haji ataupun umrah. Nah, mikot makani itu di mana aja? Ini bagi yang tinggal di Mekah, untuk ihramnya keluar dari Mekah di Ji'ranah atau Tan'im atau Hudaybiyah. Nah, bagi yang dari timur atau Asia adalah Yalamlam atau Jeddah. Bagi yang dari barat mikotnya Jufa. Bagi yang dari selatan Qarnul Manazil, nama tempatnya. Aku tahu siapa lah, ikut aja lah pembimbingan nanti. Bagi yang dari Madinah, itu di Zulhulaifah, Bir Ali ataupun Abiyar Ali. Kita dari Madinah ya? Iya, Madinah. Berarti ibu nanti di Bir Ali. Ya, Bapak Ibu ya, atau di Zulhulaifah. Mikot zamani itu mikot berdasarkan waktu. Bagi haji dimulai bulan Syawal ya, sampai terbit fajar tanggal 10 Zulhijjah. Bagi umrah ada waktunya sepanjang waktu. Itu bedanya haji sama umrah. Kalau haji ada waktu-waktu tertentu. Bulannya bulan haji Zulhijjah, tapi pelaksanaannya sudah dimulai bulan Syawal tadi. Tapi kalau umrah tak ada batasannya, berangkat kita selagi ada kemampuan. Bapak Ibu, itu tadi syaratnya, rukunnya, penjelasannya. Nah, itu ihram ya. Kita di tempat tadi apa? Bir Ali ya. Bir Ali. Nah, terus sebelum kita ihram, Bapak Ibu, ada hal-hal yang disunahkan. Walaupun dia sunnah, tapi kalau kita kerjakan berpahala. Ingat tadi, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mandi ihram, ya, nawaitu usla lil ihrami lillahi ta'ala. Sengaja aku mandi sunnah ihram karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itulah pelaksanaannya, sama seperti mandi wudhu. Itu sudah berangkat dari hotel Pak Heri ya? Iya. Itu saya sampaikan. Oke. Nanti jangan pula nanti mandi ihramnya dekat apa pula Bir Ali pula. Nah, ada tempatnya Bu, ramai orang sana. Nanti kasihan Pak Heri nanti nunggu jamaahnya. Mana jamaahnya ini pada mandi. Mandi nanti disampaikan teknisnya oleh Pak Heri ya. Yang penting mandi, jangan tak mandi pula. Nah, kok pula nanti kan? Siapa yang bau dia? Nah, satu bus macam-macam orangnya, macam-macam pula baunya kan? Nah, apalagi nanti sempat pula kita minum susu apa ya? Suonta ya. Nanti kalau bau onta pula. Jadi gitu. Salat sunnah ihram, salat sunnah ihram nanti di Bir Ali itu nanti ada masjid. Kita disunnahkan untuk salat sunnah ihram, usalli sunnatal ihrami rak'ataini lillahi ta'ala. Nanti teknisnya gampang nanti Pak jelaskan. Saya pun lagi buru-buru ini ya. Kemudian memakai wewangian sebelum ihram, boleh memakai wewangian sebelum ihram ya. Memotong kuku dan bercukur, silakan dipotong kukunya ya, dan bercukur bagi yang mau sebelum ihram. Membaca talbiyah dan sholawat, perbanyak kita membaca talbiyah dan sholawat yang bacaan tadi ya. Berdoa dan berzikir. Jadi perbanyak kita berdoa dan berzikir, jangan ngobrol aja. Ini ada ujian tuh nanti. Ada orang dia sebetulnya pendiam, tapi tak bagaimana. Ketika dia ihram tuh nanti ngobrol aja deh. Ini buang terbiak nambah. Pokok diingatkan. Zikir, doa, zikir, doa, selawat. Itu nanti ya. Mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pakaian ihram bagi laki-laki terdiri dari 2 lembar kain yang tidak berjahit. Nanti banyak dari bapaknya. Bapaknya banyak juga. Banyak juga. Cuma semuanya 48. Ibu berangkat dengan suaminya.
Oh tidak, ada yang iya, ada yang tidak ya. Nah, makanya ngangguin beda. Jadi yang sama suami diingatkan, beda. Nanti disamain pula pakai ihramnya antara mak-mak sama bapak dan cepat ulang ya. Kalau laki-laki boleh lebar kain, satu helai kain melilit mulai dari pinggang sampai ke bawah lutut. Sehelai lagi diselempangkan mulai dari bahu kiri ke bawah ketiak kanan. Nanti dicontohkan mempelai kepit nanti. Itu bagian untuk laki-laki. Jamaah umroh laki-laki tidak boleh mengenakan celana. Ini Peri wanti ini, jangan pakai sarawak. Jangan celana, tak boleh. Celana dalam pun tak boleh. Ya, tak boleh mengenakan celana, kemeja, tutup kepala dan juga tidak boleh menutup mata kaki. Maka nanti ada sendal spesial untuk umroh ya. Ibu-ibu lebih bebas, tetapi disunatkan yang berwarna putih karena putih itu indah. Ini nanti warnanya mencolok pula kan, sampai semua jamaah umroh itu nengok ibu nanti, karena pakainya mencolok. Nanti pakaian warna putih. Yang penting menutup aurat kecuali wajah dan telapak tangan. Yang kita mau umroh, ketika kita mau di tempat mikot ataupun di mikot, kita berniat labbaik Allahumma umrah. Bapak Ibu tolong diikuti ya. Labbaik Allahumma umrah. Sekali lagi, Labbaik Allahumma umrah. Atau boleh juga dengan niat yang seperti biasa dalam sholat dan ibadah yang lain, kita baca dengan niat yang lengkap. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala labbaik Allahumma umrah. Oke. Nanti setiap ini Anda akan dipimpin oleh pembimbingnya, apalagi nanti yang ikut Pak Heri ya. Iya. Pak Heri sudah pengalaman di masalah ini. Tadi ya, saya promosikan tadi, masuk baru. Ya. Kemudian larangan ihram. Ada yang diwajibkan, ada yang dimestikan, ada yang disunatkan, tapi ada juga yang dilarang. Maka yang wajib mesti kita kerjakan, yang sunnah dianjurkan kita kerjakan, yang dilarang jangan sampai kita kerjakan. Nah, ini ibu ya. Pertama, bagi laki-laki tak boleh sama sekali pakai pakaian yang bercair. Nanti akan ada sidak nanti, ya, akan nanti diperiksa oleh Pak Heri. Pokoknya yang mau berangkat umroh pakai pakaian ihram langsung diperiksa sama Pak Heri, jangan sampai pakaian yang berjahit. Kalau sempat pakai belum dia berniat langsung dicopot. Jangan sampai copot di tengah jalan pula. Pak ya, sidaknya sebelum ini Pak, sebelumnya. Ya, sebelumnya sidak. Sidak itu. Tapi ada juga itu, pokoknya adalah luar biasa. Semoga tak terjadi. Amin ya Rabbal alamin. Memakai sepatu yang menutup mata kaki tak boleh. Menutup kepala yang sifatnya melekat di kepala seperti topi, peci. Ada pula kita yang udah pakai peci. Aku udah biasa Ustaz pakai peci terus. Sedangkan di warung kopi saja sebagai peci Ustaz. Apalagi rumah Allah. Itu pula dia. Bukan masalah itu Pak. Ini syarat, tak boleh kita ini. Larangan kalau kita pakai peci. Kecuali yang tak menempel di kepala. Loh payung. Itu tak ada masalah ya. Jadi tapi yang melekat di kepala tak boleh. Ada tuh nanti tuh. Very sabar nanti itu jumpa sama jamaah seperti itu. Aku udah biasa Ustaz. Apalagi di rumah Allah nih, pakai peci wajib saja. Iya Pak, Bapak lagi di rumah. Nanti udah habis kira bantai lah peci nanti. Sampai koyak-koyak lah. Nah, kita ini kan sedang ihram. Ada syarat-syaratnya. Sama seperti ibu-ibu, berkaus tangan, menutup tangan tak boleh. Bagi yang biasa-biasa menutup tangan itu tak dibuka. Kemudian juga menutup muka dengan cadar ataupun bercadar. Nah, inilah alasan bagi para ulama yang mengatakan bahwa cadar itu tak wajib. Kenapa? Kalau seandainya wajib, maka ketika ihram tentu pakai cadar. Ini alasannya. Dia hanya mengikuti pendapat para ulama, hukumnya adalah sunnah.
Jadi begitu. Ada juga larangan ihram yang mencakup laki-laki maupun perempuan, memakai wangi-wangian, ya, kecuali yang dipakai sebelum ihram, ya, itu boleh. Tapi kalau udah pakai ihram, maka tidak boleh pakai wangi-wangian. Makanya kita ini melaksanakan ihram itu cepat Pak Edi, ya. Jangan ulang kesian di jemaah, ya. Udah berhari-hari, ada berhari-hari belum selesai ihramnya. Kalau baunya macam-macam ya, semuriwing kan. Maka cepat. Ada juga itu. Makanya kalau kita itu salah kita cepat itu. Saya nggak tahu nanti apa nanti malam atau gimana. Malam deh. Apa? Umrahnya. Berangkatnya. Jadi teknis umrahnya itu rencana saya buat itu malam. Karena kan bulan Ramadan itu kan ada sholat tarawih. Jadi berangkatnya pada zuhur Ustaz. Maghrib sampai di Mekah. Kita istirahat di hotel sampai selesai sholat tarawih. Baru selesai tarawih kita masuk Masjidil Haram. Kita sholat berjamaah bersama-sama. Nanti misalnya Ustaz nanti menjadi imamnya, jadi imam Masjidil Haram. Bahasanya seperti itu. Jadi saya sampaikan, Ustaz mau jadi imam Masjidil Haram nggak? Bisa, langsung jadi imam. Imam untuk jemaah Arab kita. Setelah itu langsung sholat isya, langsung kita tawaf sa'i, baru selesai itu baru kita kembali. Itu teknisnya. Lama ya. Serasa kita apa ya? Serasa itulah. Serasa itulah. Apalagi kalau sampai kita ini dikasih rezeki oleh Allah, itu umrah 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Allahu Akbar. Dapat pula kita Idul Fitri di sana. Tahun ini tidak bisa Ustaz. Ada aturan baru tidak boleh sholat Idul Fitri di Mekah. Oh sekarang nih? Tahun ini. Karena masih apa ini? Iya, jadi tidak mau tumpukan dari misalnya. Jadi tahun ini harus mengeluarkan aturan tidak boleh sholat Idul Fitri. Coba tahun depan nanti ya. Amin ya Rabbal. Jadi itu ya. Wangi-wangian, ya. Memotong kuku dan bercukur atau mencabut bulu yang ada di badan, memburu atau mengganggu atau membunuh hewan dengan cara apapun. Kita adalah kita pemburu ya. Bos nampang pula, kok panah pula ya. Nampak keraju aja. Ini zaman yang dulu nih. Dia sambil apa? Sambil bawa panah dia. Ikan untuk bikin lauk. Cari lauk kan buru-buru lah dia. Nah kita kan tak ada, kita kan tak ready semua kan. Mau makan ada, step by. Ikan patin pula lah. Jangan mungkin patin itu di Batam aja. Tanah suci ada patin. Di patin impor kan. Sampai di sini. Maka nanti ada pokoknya enak lah selera Indonesia. Ya. Memotong atau merusak pohon, ya, meminang atau menikah atau menikahkan. Nah ini tak lah. Ada yang nak meminang. Ada yang mau menikah, tak ada lah ya. Atau menikahkan, tak boleh. Ketika umrah itu tak boleh. Tapi nanti kalau setelahnya silakan. Mana tahu dapat nanti calon lakinya orang Turki ya. Masya Allah. Masya Allah, tak mustahil. Apa calon mantu nanti dapatlah orang Arab kan? Itu tak tahu. Itu kan masing-masing orang. Itu ya. Mana tahu. Dapat orang apa ya? Orang Turki. Orang Turki orang Senegal. Kemudian juga di saat ihram tak boleh kita berhubungan badan atau berjumpa dengan. Ini juga hati-hati yang bawa suami istri. Ya, nah, ketika ini ada aja nanti itu pujian itu. Maka hati-hati. Kemudian tak boleh kita mencaci, bertengkar, mengucapkan kata-kata kotor, berdebat. Ibu-ibu ya, emosi dikontrol. Kalau perlu bawa remote nanti, remote control. Kalau nak marah pencet. Kalau tak mau juga buang baterainya, langsung berhenti. Pokoknya hati, pokok ini kendalikan. Nanti ada ujian itu, ada nanti ujiannya. Maka kenapa kita butuh pembimbing itu untuk mengingatkan? Itu. Dia pula bersilat nanti di Masjidil Haram. Ada kejadian. Saya kenapa? Saya yang jadi pembimbingnya. Bersilat suami istri. Ada. Nah, jangan bilang tak ada. Karena masalah emosi. Yang satu nak ke hotel, yang satu nak beribadah. Berdebat di situ. Pergilah kau. Bersilat di situ. Nauzubillah min dzalik. Juga menemui barang-barang temuan
Jangan diambil kecuali diambil untuk diumumkan. Kasih nanti pada tugas. Ini. Nah. Nanti ziarah Madinah. Selesai ziarah apalagi kita ke Raudah. Ke Raudah itu adalah tempat mustajabnya doa. Nah, kata Rasulullah SAW, antara rumahku dan mimbarku adalah surga. Jadi tamannya di taman surga. Jadi di muka bumi salah satu tamannya surga adalah di Raudah, antara rumahku dan mimbarku, kata Rasulullah. Jadi nanti kita dibawa ke sana. Bagaimana ke sana? Tidak bisa langsung saja. Nanti ada tasyri, ada surat izinnya. Kita uruskan, baru nanti muasasah akan memberikan surat kepada kami, baru boleh masuk di jam berapa. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Kalau lagi pada nggak dapat, ya qadarullah. Sekarang nggak seperti dulu zaman Covid ini semuanya pakai tasyri, pakai izin, pakai aplikasi. Kalau bisa buat aplikasi, kita ajukan seminggu sebelum berangkat. Mudah-mudahan dapat di tanggal itu kita masuk. Nanti ada pembimbingnya. Kalau ibu ada mutawifahnya, kalau lagi ada mutawifahnya yang akan membawa ke Raudah. Apa saja yang dilakukan di sana? Jangan banyak-banyak sholatnya, karena sebagian jemaah itu sana sholat saja. Sementara itu adalah tempat mustajabnya doa. Sholat sunnah 2 rakaat di sana, boleh sholat hajat, boleh sholat taubat, langsung berdoa, tempat mustajab berdoa. Berikut apa lagi di Madinah? Itu saja ibadahnya. Mungkin rajin ke masjid, malam mungkin sholat tahajud seperti biasa kebiasaan Indonesia. Dan di hari terakhir itu kita akan menuju kota Mekah. Seperti sampai dulu kita tadi, kita dari Madinah menuju Mekah. Karena kita umrahnya di Mekah. Sebelum sampai ke Mekah itu kita memakai kain ihram. Di mana dipakai? Sebetulnya memakai kain ihram itu di Masjid Miqat bin Ali tadi. Tapi kan tidak mungkin. Kita akan laksanakan pakaian kain ihram itu di hotel. Jadi sebelum ke Mekah itu kita di hotel sudah pakai ihram bagi laki-laki, perempuan disunahkan berwarna putih. Jadi nanti ibu beli baju putih satu. Kalau tidak ada uang boleh baju yang lain, itu sunahnya. Jadi jangan sampai komplain nanti, Pak itu bajunya hitam Pak, Bapak suruh baju putih. Orang Arab suka pakai baju hitam ketika tawaf sa'i. Jangan pula Pak ini salah ini. Sana orang baju hitam boleh kok, kenapa Pak ini pakai baju putih disuruh? Jadi masa sunahnya pakai baju putih. Jadi yang pakai hitam boleh, baju sekarang juga boleh. Bagi laki-laki kain ihram. Kain ihram itu 2 bagian atas dan bawah, tidak boleh pakai lepas semuanya. Jadi memakai kain ihram cek seperti Ustaz bilang tes razia ke kamar-kamar. Nah, karena sering kejadian bandel bahasa Ustaz. Pesan orang Pak nanti diberi Ali aja bukanya singletnya, sampai di Mekah masih pakai singlet. Ada juga yang pakai handuk terdobol. Malu sendiri, jadi handuk di dalam, kain ihram di luar. Sampai di Mekah pas buka selesai umrah, rupanya ada lapisan handuk di dalam yang berjahit. Itu badan. Kena dam. Iya. Karena tadi gak apa-apa. Jadi pakai kain ihram itu mereka masih malu-malu. Pakai handuk masih dipakai. Asik-asik ngobrol, bebas niat sampai Mekah selesai umrah, pas ke kamar buka ada handuk di dalam. Jadi lebih baik amannya ketika di hotel selesaikan semuanya. Apa yang dilakukan sebelum memakai kain ihram, sunnah-sunnah yang disampaikan oleh guru kita tadi dilaksanakan. Itu akan menjadi larangan ketika sudah jatuhnya niat umrah. Kalau sudah nawaitul umrahatan wa ahramtu biha lillahi ta'ala, maka jatuh niat umrah di miqat, maka yang sunnah tadi menjadi larangan. Tidak boleh lagi. Kalau terlanggar bagaimana? Ya berdenda. Seperti itu. Oke, dari Masjid bin Ali. Masjid bin Ali di Madinah. Berapa jaraknya? Dari hotel kita sekitar 10 menit. Dari masjid itu kita menuju kota Mekah. Bagaimana niat umrahnya? Niat umrahnya dibimbing oleh pembimbing kita. Jadi pembimbingnya ada 2. Satu Ustaz Mulyadiansi, satu lagi Ustaz Rahman. Jadi 2 pembimbingnya nanti dalam bahas. Mereka akan memandu. Jadi ibu-ibu bapak nggak perlu, saya nggak bisa niat umrah, nanti dipandu. Ya. Kalau bisa sendiri dalam masjid, kita laksanakan sendiri. Nanti di bus juga, pas bisnya menghadap ke arah Ka'bah, kita sama-sama. Bapak Ibu semua nanti pembimbingnya, mari kita ulang niat umrah kita dari masjid ini sama-sama. Jadi jangan ragu, niat umrah sama-sama. Kita melakukan perjalanan 5 jam menuju kota Mekah. Sampai di Mekah kita tidak langsung ke masjid, karena yang pertama bulan Ramadan ada sholat tarawih, kita istirahat dulu. Yang kedua, kompor kita taruh dulu di kamar. Kita siap-siap dulu. Yang perlu dijaga adalah larangan ihramnya.
Kita kan larang ihram, tidak boleh memakai wangi-wangian. Nanti saya sampaikan. Ketika sampai Mekah, semua sabun-sabun disimpan. Nanti istirahat, masuk kamar mandi dulu, cuci tangan, cuci muka pakai sabun. Itu ada wangi-wangian. Kecuali tidak ada wangi, itu larang ihram. Nanti saya sampaikan dibahas. Ingat nanti sampai Mekah, di kamar ibu salah satu harus menyimpan sabun yang ada di kamar. Kan di kamar mandi ada sabun disediakan hotel. Simpan, sembunyikan. Jadi jangan buka dulu kopernya, biarkan saja dulu. Nanti pakai ini, pakai parfum pula. Setelah itu kita melaksanakan tawaf. Tawaf itu dalam keadaan suci. Jadi kalau batal wudhunya, nanti angkat tangan. Ada pembimbing yang nanti membawa ke tempat berwudhu. Kalau ke toilet keluar, di dalam masjid ada tempat wudhu. Kalau ke toilet di luar masjid. Bagaimana caranya? Apakah sama-sama lagi? Tidak. Nanti pembimbing yang akan membimbing Bapak Ibu yang ke toilet sampai selesai. Jadi berapa kurangnya nanti itu dipenuhi bersama pembimbing. Sebentar Bu ya. Tidak boleh cukur bulu di badan, tidak boleh jidal atau berdebat. Maaf, tidak boleh suami istri. Maaf, tidak boleh suami istri. Terus tidak boleh mengambil barang temuan kecuali untuk dikasih kepada petugas. Kita jumpa uang tiba-tiba banyak. Di Mekah sering jumpa uang, sering hampir tiap hari kita jumpa uang. Tak ada masuk dalam kantong. Atau kita mengusik burung yang ada di sana. Sana kan banyak burung merpati, kita usik. Itu salah satu larangan-larangan daripada ihram. Setelah itu kita melakukan tawaf. Tawaf itu di depan Ka'bah sebanyak 7 putaran. Saya gambarin Ka'bah dulu, nanti kita praktik juga di asrama haji. Jadi kira-kira Ka'bah seperti ini. Jadi dari mana mulai tawaf? Kita mulai dari rukun Hajar Aswad. Ini ada Hajar Aswad di sini. Hitungan mulai awalnya di Hajar Aswad. Bagaimana mulai? Nanti pembimbing waktu praktek kita laksanakan. Bismillahirrahmanirrahim. Karena kita tidak sunahnya menyentuh atau mencium. Jadi sebenarnya sunahnya mencium. Karena tidak bisa, kita hanya beri isyarat. Nanti untuk praktek diajarkan bagaimana cara Bismillahirrahmanirrahim, diangkat tangan. Seolah-olah kita mencium, tapi diisyaratkan. Bagaimana hitungannya? Dari rukun Hajar Aswad, satu ke Hajar Aswad ini dihitung satu putaran. Apa doa-doanya? Nanti dibimbing semuanya dibimbing. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar la haula wa la quwata illa billah. Oh saya mau lain Pak, saya mau sebut bismillah terserah. Nah, yang dari kami bimbingnya ada. Oh saya diajarkan guru saya ini Pak, silakan. Yang penting Bapak Ibu jangan ingat bagaimana cucu saya, sapi saya gimana ya. Itu jangan, tinggalkan dulu itu. Baik. Di sampingnya ada ini ada rukun Yamani sebelah sini. Ada makom Ibrahim. Di sini ada makom Ibrahim. Makom Ibrahim ini makom tempat berpijaknya Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah. Ini salah satu tempat mustajabnya berdoa. Jadi di sini ini di makom Ibrahim di belakang sini biasanya jemaah melaksanakan sholat sunnah tawaf, selesai tawaf. Tapi nanti kita mungkin tidak bisa, mungkin jauh ke belakangnya karena diatur oleh polisi. Kalau dulu agak bebas, sekarang tidak bisa. Dihitung satu putaran dari Hajar Aswad sampai ke Hajar Aswad lagi satu putaran sampai 7 kali. Bagaimana kalau misalnya 1,5? 1,5 saya sudah batal. Bagaimana ulangnya? Dihitungnya dari 1. Keluar bersama pembimbing. Nanti diulang lagi dari sini. Bismillahirrahmanirrahim. Berarti baru hitung 1 sampai 7 putaran. Apakah boleh 8? Tidak boleh. Seperti itu. Ada yang bertanya sampai di sini? Bapak Ibu? Sampai tawaf dulu. Tapi semuanya itu dibimbing oleh pembimbing. Nanti doa-doanya semuanya antara ini rukun Yamani. Jadi doanya di sini itu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Nanti dibimbing oleh pembimbing. Kenapa itu rukun sudut yang menghadap kota Yaman. Seperti itu. Bapak Ibu kita praktek ya. Kita lanjut ke sa'i.
Jadi ketika tawaf itu dalam keadaan suci. Kalau batal wudhunya angkat tangan. Terus nanti ada juga tawaran, biasanya ada joki Hajar Aswad. Kadang-kadang ada jalan sekarang apakah masih buka Hajar Aswad apa tidak. Biasanya ada joki Hajar Aswad yang menawarkan. Saya pernah jemaah itu di Ramadan 2018 itu jemaah saya hilang. Tiba-tiba dibawa orang Indonesia. Rupanya dibawa mencium Hajar Aswad ketika tawaf. Saya kehilangan. Setelah tawaf katanya gratis, setelah itu berbayar. Jadi nanti kalau ada yang menawarkan, oh Bu, ayo sama saya gratis mencium Hajar Aswad. Nanti setelah itu diminta uang. Biasanya 300 sampai 500 riyal. Jadi hati-hati nanti kalau ada yang menawarkan, jangan tergiur. Memang orang Indonesia, maaf, banyak juga TKW kita di sana itu seperti itu. Sudah tangkap sih, tapi masih banyak. Jadi hati-hati nanti ketika tawaf itu, kalau ada yang menawarkan, ditolak saja dengan baik, dengan lisan yang baik. Baik, berikutnya selesai tawaf kita sholat di belakang makam Ibrahim, sholat sunat tawaf seperti sampaikan guru kita tadi. Setelah itu kita laksanakan sa'i. Sa'i rukun ketiga. 1 niat, 2 tawaf, 3 sa'i. Sa'i ini bukit Sofa, ini bukit Marwah. Jadi jaraknya itu sekitar 420 meter antara bukit Sofa dan Marwah. Kita berjalan dari bukit Sofa, dimulai bukit Sofa ke bukit Marwah dihitung 1, dari Marwah ke Sofa dihitung 2, dari Sofa ke Marwah dihitung 3, sampai 7, sampai berakhir di Marwah. Selesai. Maka kita tahlul di sini. Ada yang bertanya mengenai Sofa dan Marwah, nanti kita praktik di asrama haji. Baik, setelah selesai kita melaksanakan sa'i sebanyak 7 kali. Kita melaksanakan tahlul. Tahlul itu bahasanya membolehkan. Setelah kita berniat umroh, maka ada larang-larangan yang harus kita patuhi. Ketika sudah tahlul, maka larang tadi menjadi boleh. Bagaimana tata caranya? Minimal 3 helai rambut. Bagi laki-laki, kalau perempuan seruas jari. Jadi ini ruas jari. Bagi jemaah perempuan diputar, seruas jari dipotong rambutnya. Siapa yang potong? Nanti ibu-ibu sama ibu, bapak sama ibu, kecuali mahram suaminya atau anaknya itu boleh. Gak usah bawa gunting, nanti saya bawa gunting. Kita sama-sama. Semua rangkaian ibadah dari awal sampai akhir itu akan dibimbing. Jadi misalnya Pak, bagaimana menghafal 5 buku setebal ini? Nanti saya dan si Nai mau berangkat umroh masuk rumah sakit pula. Jadi gak usah dihafal, nanti semua dibimbing. Kalau bisa dihafal, alhamdulillah, bonus. Karena kan menimba ilmu dan itu harus ada bagian ilmu tidak tersair, Ustaz ya. A, B, C, A hilang, B hilang, C-nya ingat gitu loh. Jadi itu rangkaian rukun umroh, niat, tawaf, sa'i, tahlul, maka selesai ibadah umroh. Tidak boleh dibolak-balik. Makanya terakhir kemana itu menuliskan ini buku panduan dari Kementerian Agama, tertib, tidak boleh dibolak-balik. Seperti itu. Niat, tawaf, sa'i, tahlul. Bapak Ibu tidak akan salah karena semuanya sama-sama sampai selesai. Nanti formasinya itu bapak kiri kanan, ibu tengah-tengah. Jadi barisnya seperti tentara mau perang. Jadi bapak yang awal kiri dan kanan. Seperti itu. Bapak depan, bimbingnya di kanan, satu lagi bimbingnya di belakang. Jadi tinggal dengar saja subhanallah di belakang ibu, subhanallah sama-sama. Tapi jangan terlalu kuat. Orang lain kadang-kadang orang Indonesia ini terlalu kuat, kata orang Arab, terlalu gitu loh. Suaranya habis suara, sementara yang lain itu terasa terganggu dari Yaman, dari mana-mana. Jadi kita kok usah terlalu Pak, kok suara kita kok kurang kuat Pak? Kadang-kadang yang begitu jemaah. Kok suara kita tidak seperti terhafal itu, kok enggak melengking-lengking seperti itu? Kita ini bukan adu suara, kita ini mau ibadah gitu. Kan ada sebagian jemaah, Pak itu kok kuat suara kita kok tidak gitu. Betul Ustaz. Nah, saya komplain jemaah. Jadi seakan-akan girohnya itu yang kuat itu yang lebih afdol gitu Ustaz. Ini ibadah bukan adu suara. Nanti kita akan tahu di sana di sa'i. Kalau tawaf kan terbuka. Kalau ketika sa'i itu dalam ruangan 3 tingkat. Jadi dalam ruangan suara orang Indonesia itu paling kuat, kata orang Arab. Adu suara, satu terapel kuatnya segini, ini kuat juga segini. Gitu. Jadi kita biasa saja, jangan terlalu kuat. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Ada yang dari Jawa Timur biasanya Subhanallah, suara sudah habis. Ini seakan-akan
adu dengan travel lain seperti itu, beriringan kiri dan kanan dengan travel lain. Nah, mudah-mudahan kita bisa melaksanakan ibadah umroh sesuai sunnah. Kira-kira sampai sini ada pertanyaan ke Bapak Ibu? Seperti ini, langsung kita gulung seperti sarung. Mudah sekali pakai ihram. Nanti di sini pakai ikat pinggang yang biasa. Apakah ikat pinggangnya berjahit? Boleh, karena ikat pinggang itu tidak menjadi pakaian. Apa pakaiannya itu? Pakaian ihram atas dan bawah itu menjadi pakaian. Ini nggak boleh berjahit. Ihram bawah dengan ihram atas nggak boleh berjahit. Kalau ikat pinggangnya boleh, ikat pinggang kita pakai sehari-hari. Iya. Ikat pinggangnya bawa sendiri. Bawa sendiri aja. Ikat pinggang kita pakai sehari-hari. Kalau ikat pinggang dibeli itu lebar, jadi ketika sholat itu agak terhalang. Saya sarankan ikat pinggang kita pakai sehari-hari. Ikat pinggang di sini jangan sampai lepas. Tawaf, ini subhanallah ini lepas. Karena kejadian lepas, nggak sadar sakit. Kan ramai ibu udah sedesakan. Ramai desakan penuh. Kita ini nggak sadar ini lepas. Karena tidak pakai pinggang. Maka ini saya cek kita ikat pinggang belum? Ambil ikat pinggang. Jadi semua harus pakai ikat pinggang. Seperti itu Ustaz. Terus pakaian atas. Jadi cowok yang atas ini dua cara. Yang pertama ketika tawaf. Tawaf itu di bahu kanan terbuka. Nanti kita cek sama-sama. Masuk ke sini, terus nanti ini dimasukkan ke atas. Ini ketika mengenai Ka'bah tawaf harus dibuka tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Berbeda dengan ketika sa'i. Kalau sa'i ditutup. Nanti kita cek juga ketika mulai sa'i ditutup. Masuk pada bawah tutup. Jadi ketika umroh tidak boleh pakai peci, tidak boleh memakai yang menutup kepala. Payung boleh. Nah, seperti itu. Mau coba Ustaz? Boleh.